Mungkinkah Presiden Prabowo itu memecat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Wacana ini menjadi isu panas setelah pakar hukum tata negara Denny Indrayana melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi usulan pemecatan atau pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Suratnya bertanggal 24 Juli 2026. Itu sebenarnya dimulai dengan menyoroti masalah posisi duduk Gibran saat sidang kabinet paripurna, dan ini kemudian dia mengkaitkannya dengan proses pencalonannya yang cacat konstitusi. Jadi sebenarnya kalau kita baca suratnya yang saya juga dikirim itu surat terbukanya itu, poin utamanya adalah yang menyoroti posisi duduk Gibran ini. Memang waktu itu sangat ramai ketika dalam rapat paripurna kan posisi Gibran itu tidak duduk bersama dengan Presiden, duduk sejajar begitu, tapi dia duduk bersama para Menko. Nah ini yang dikritisi oleh Denny Indrayana karena alih-alih berdampingan dengan Presiden, tapi ternyata kok dia malah bersama dengan para Menko. Kemudian ini yang jadi bola panas karena Denny Indrayana menyatakan jangankan cuma mengatur posisi duduknya walaupun itu melanggar gitu secara protokoler, tapi untuk memecat pun katanya itu juga bisa katanya. Dan dia sendiri, Denny Indrayana, mendorong agar posisi Wakil Presiden itu dievaluasi dan bahkan diganti sebelum masa kepemimpinan Pak Prabowo itu berjalan 2 tahun ini. Ini pasti berkaitan dengan apa ya, kompetensi dan sebagainya ya. Kalau kita bicara aturan konstitusi, presiden itu nggak bisa. Ya, jawabannya tegas, tidak bisa mencopot seorang wakil presiden, ya, tidak bisa memecat gitu. Ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi jangan lupa soal pencopotan wapres, bahkan juga presiden itu kan nggak semata urusan konstitusi. Ini adalah urusan politik yang dasar konstitusi atau hukumnya bisalah dicari-cari. Kita ingat dulu bagaimana skandal pemecatan Gus Dur misalnya ya. Kalau DPR mau, ya itu bisa dilakukan gitu. Nah, mari kita ngomongin dulu konstitusinya ya, sebelum kita ngomongin aspek politiknya. Dalam sistem presidensial di Indonesia, presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu paket. Hal ini membuat keduanya memiliki legitimasi hukum yang setara. Presiden itu tidak membawa wakil presiden dalam hal jabatan politik, sehingga pemberhentian hanya bisa dilakukan melalui proses pemakzulan, impeachment. Yang konstitusional itu melibatkan DPR, bahkan kalau di Indonesia Mahkamah Konstitusi dan kemudian MPR. Proses pemakzulan ini diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memberhentikan seorang wakil presiden di tengah masa jabatannya, jalur konstitusi yang wajib dilalui adalah 1. Usulan DPR. Itu DPR harus mengajukan usul pemberhentian dengan dukungan minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna, yang juga dihadiri minimal 2/3 dari total anggota DPR. Dasar hukumnya apa? Usulan harus berbasis pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian tahapan berikutnya itu DPR menyampaikan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus dalam waktu maksimal 90 hari. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan wakil presiden bersalah, DPR meneruskan hasil tersebut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR kemudian wajib menggelar sidang maksimal 30 hari setelah menerima usulan. Putusan pemecatan harus disetujui oleh minimal 2/3 anggota MPR yang hadir, dan sidang harus dihadiri minimal 2/3 dari total seluruh anggota MPR. Jadi kalau kita ngomongin MPR itu berarti gabungan antara DPR dengan DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Alasan lain pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden ini ya di luar proses pemakzulan tadi, itu dia hanya bisa berakhir di tengah jalan, misalnya karena dia meninggal dunia. Bukan misalnya ya, antara lain dia meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau tidak dapat melakukan kewajiban secara terus-menerus, misalnya sakit permanen. Tapi kalau cuma pelongo-pelongo ya, ngah-ngoh dan sebagainya, itu kelihatannya nggak bisa ya jadi alasannya. Saya penting menyinggung tadi ngah-ngoh segala macam itu, karena kaitannya dengan apakah fakta bahwa Gibran sebagai wakil presiden tidak kompeten, nggak guna gitu dalam mendampingi presiden yang tengah menghadapi krisis berat ini, sehingga duduknya pun harus digeser, itu bisa jadi alasan memecatnya. Itu nggak bisa kalau secara konstitusi. Nah, tapi kan ini saya tadi ngomong bahwa ini ada urusannya soal politik ya. Mari kita bicara realitas politiknya. Pemerintahan Prabowo saat ini sangat kuat bila dikaitkan dengan kendalinya di DPR. Hampir semua fraksi yang ada di DPR itu tergabung dalam pemerintahannya Prabowo, kecuali PDI. Tapi PDIP pun walaupun dia di luar pemerintahan kan dia juga bukan menyatakan oposisi gitu ya. Mitra yang kritis gitu, dan dalam banyak kali termasuk kemarin hubungannya juga menyatakan Pak Prabowo juga menyinggung hubungan yang sangat dekat dan harmonis dengan PDIP. Secara teori politik ini kita bicara soal realitas politiknya ya. Karena kendali koalisi yang gemuk itu memberikan presiden kendali penuh atas parlemen. Namun sekali lagi secara hukum tata negara, alasan tidak kompeten atau krisis negara karena dia nggak kompeten, nggak bisa mendampingi Pak Prabowo dalam mengatasi krisis negara, ini nggak bisa digunakan sebagai syarat pemakzulan di Indonesia karena sifatnya itu legalistik kriminal, bukan politis manajerial.
Nah, mari kita bedah analisis kalkulasi politik dan hambatan dalam skenario yang tadi ya, kalau dia digunakan untuk dimakzulkan tadi karena alasan yang tidak kompeten tadi. Satu, kalkulasi kekuatan di DPR ini, jika Prabowo memutuskan untuk mengambil langkah politik ini, peta kekuatan di DPR itu memang sekarang ini benar-benar sangat menguntungkan. Ini tinggal Pak Prabowo mau atau tidak. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa di luar di luar partai koalisi pemerintah itu hanya ada PDIP. Apa saja yang di dalam itu ada Gerindra, jelas di situ ada Golkar, ada apa lagi? Ada Nasdem, ada Demokrat, kemudian Partai Amanat Nasional, PKS, itu semua ada di bawah kendali pemerintah gitu. PDIP sekali lagi ya, ini saya kira kalau kemudian dia diajak untuk melengsarkan Gibran, ini PDIP pasti akan berubah menjadi motor penggerak utama. Mereka ini memiliki motif ideologis dan histori yang sangat kuat untuk membersihkan dampak Pilpres lalu dan melemahkan pengaruh politik Jokowi. Pasti sangat mau banget PDIP kalau diajak ini. Teman-teman, ini alasan Pak Prabowo didesak pecat Gibran sebelum 20 Oktober 2026. Ya, jadi hal ini teman-teman viral di media sosial terkait dengan akankah Presiden Pak Prabowo akan memecat wakilnya Gibran Raka Buming Raka seperti yang diwartakan ya sebelum tanggal 20 Oktober 2026. Ya, Gibran akankah dilakukan pemecatan atau memang Gibran Raka Buming Raka akan memundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, dan sebelumnya kita melihat bahwa Forum Purnawirawan telah menyurati MPR dan DPR dalam hal ini terkait dengan usulan ya pemalzulan Gibran. Namun akan hal ini ya masih belum ada kejelasan yang secara serius dari DPR. Tentu dalam hal ini bahwa memang teman-teman diakibatkan ya karena memang usulan pemalzulan ini tidak ada pembahasan selanjutnya dari DPR ya, dan bahkan ada isu ya terkait dengan pemecatan ya. Jadi akankah dilakukan hal ini oleh Pak Prabowo? Coba kita melihat dari berita dari wartaekonomi.com.id. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa wartawan ya desakan agar Wakil Presiden Gibran Raka Buming dimajukan kembali mencuat. Nah, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yaitu Denny Indrayana secara terbuka meminta Presiden Pak Prabowo Subianto mempertimbangkan pergantian Wakil Presiden sebelum 20 Oktober 2026. Nah, hal ini teman-teman ya ini viral di media sosial ya terkait hal ini ya usulan pemalzulan atau mungkinkah ini dilakukan atau tidak teman-teman. Nah, pandangan tersebut disampaikan oleh Denny melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Pak Prabowo. Dalam surat itu, ia tidak hanya menyinggung proses pencalonan Gibran pada pemilu 2024 yang lalu, ya, tetapi juga menyampaikan alasan mengapa menurutnya Indonesia perlu memiliki wakil presiden baru, ya, sebelum pemerintah Pak Prabowo memasuki 2 tahun masa jabatan. Dan baiknya Republik Indonesia mempunyai wakil presiden baru sebelum 2 tahun masa kepresidenan pada 20 Oktober 2026. Mungkin dengan demikian Republik masih punya harapan, paling tidak ya sedikit harapan kepada Presiden Pak Prabowo Subianto, ujar dalam akun X. Ya, jadi teman-teman ini hal yang menjadi viral ya terkait dengan yang sudah lamanya kita melihat bahwa usulan pemalzulan ini ya tidak ada kabar yang begitu serius ya kita melihat di media sosial, karena memang sepertinya beberapa bulan ini redup terkait dengan usulan pemalzulan Gibran Raka Buming Raka, di mana setelah Forum Purnawirawan menyurati MPR dan DPR ya terkait dengan usulan pemalzulan. Bahkan surat tersebut telah dikirimkan kepada DPR, hanya saja belum ada pembahasan yang begitu serius. Nah, hal ini digembarkan lagi terkait dengan ya surat terbuka yang dilakukan oleh seorang pengacara Indrayana kepada Presiden Pak Prabowo. Nah, di sini dijelaskan bahwa bukan dia hanya menyinggung terkait dengan
di mana terkait dengan pencalonan ya Gibran Raka Buming Raka pada pemilu 2024 yang lalu. Namun hal ini memberikan satu sedikit harapan ya kepada pemerintah Pak Prabowo ya di dalam kepemimpinannya, dan bahkan memiliki wakil baru ya, untuk sedikit ada harapan untuk pemerintah Pak Prabowo. Ya, jadi kemudian bahwa dikatakan bahwa menurut pandangan saya terlalu banyak alasan konstitusional untuk bisa memajukan wakil presiden, dan mulai dari dugaan tindakan pidana korupsi, kejahatan, dan tingkat tinggi lainnya, perbuatan tercela ya meet desmore hingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Nah, jadi itu alasan yang disampaikan oleh seorang pengacara yang kita kenal, yaitu Indayana ya, dan mengirimkan surat tersebut ya secara terbuka kepada Presiden Pak Prabowo. Nah, jadi menjadi pertanyaan, apakah Pak Prabowo nantinya akan melakukan hal ini? Karena memang sebelumnya kita melihat bahwa Forum Purnawirawan TNI telah menyurati juga DPR dan MPR, teman-teman, terkait dengan usulan pemalzulan Gibran tersebut. Namun sampai detik ini tidak ada pembahasan yang serius, ya cukup serius, yang serius dari DPR atau MPR. Nah, jadi apakah dengan adanya usulan dari Denny Indayana ini ketika menyurati Presiden Pak Prabowo, akankah hal ini dilakukan? Tentu ini menjadi pertanyaan yang cukup serius. Ya, kemudian bahwa meski demikian, Denny tidak menguraikan secara rinci dasar maupun bukti yang melandasi pendapat tersebut. Ia menyebut bahwa penjelasan lebih lengkap akan disampaikan dalam surat terbuka berikutnya. Nah, selain menyoroti isu pemalzulan, Denny juga mengkritisi proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024. Ya, menurutnya Gibran sejak awal tidak layak mengikuti kontestasi tersebut. Ya, jadi jangan menurunkan posisi duduk Gibran, memecat dan dia menjadikan wakil presiden saja. Saya setuju. Nah, seharusnya dia tidak layak bahkan menjadi calon wakil presiden sekalipun, ungkap Denny. Nah, jadi dalam pemberitaannya ini dia lebih lanjut, dia menyatakan bahwa ia kembali mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran. Ya, jadi udah jelas bahwa memang Mahkamah Konstitusi ya pasal 90, teman-teman, memang ini adalah jalan ya bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024 yang lalu. Nah, jadi kemudian bahwa ini dikatakan putusan tersebut menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Nah, seharusnya dia tidak layak bahkan menjadi calon wakil presiden sekalipun. Ya, jadi teman-teman, kita sudah melihat bahwa ini adalah salah satu usulan dari Denny Indayana tersebut yang menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Pak Prabowo, dan apakah hal ini nantinya akan dikabulkan oleh Presiden Pak Prabowo? Nah, apakah memang diantara mereka sudah mulai ada sesuatu yang retak atau bagaimana, teman-teman, sehingga seorang Denny Indayana ini menyurati ya secara terbuka kepala negara, yaitu Pak Prabowo. Nah, jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda? Tanggapan Anda, berikan komentar Anda di postingan ini.